Ya alhamdulillah ya, terima kasih ke Satelit News-nya Bang Fahmi Siap, Pak. dengan teman-teman satelitnya atas doanya sehingga Kabupaten Tangerang selain dipercaya menjadi tuan rumah, alhamdulillah kemarin malam sudah mendapatkan predikat juara yang keempat kali. Ini bukan berkat bupati. Oh ya gitu ya Pak. Ini adalah bukan berkat bupati, justru ini adalah semangat mereka, para kapilah, para peserta bersama dengan para pembina, para kiai, LPTQ kecamatan seluruh di kabupaten, MUI-nya juga, terus juga para pembinanya, semuanya bergerak. Ini harus cepat dirubah, segera terbitkan peraturan bupati tentang pendelegasian kewenangan pelayanan administrasi kependudukan, yang tadinya oleh dinas langsung oleh kecamatan. Oh, jadi di-share gitu ya Pak? Langsung, dibagi ya? langsung Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi ke... Sekarang nggak perlu lagi ke dinas, Pak. Mereka nggak perlu lagi antri, masyarakat. Nggak perlu lagi ke dinas, nggak perlu antri, nggak perlu bawa tanda-tanda bukti dia untuk antrian, Pak. Sekarang mereka bisa datang ke kecamatan masing-masing. Hanya memang, ya, memang belum semua kecamatan, 29 kecamatan mempunyai alat atau mesin yang bisa langsung mencetak. Ini baru 7 kecamatan. Ada pupuk kalau pertanian, kan? Ada juga bibit-bibit pohon buah-buahan seperti melon, terus juga semangka, jagung. Itu sudah kita laksanakan pada saat 100 hari kerja ini. Dan setiap hari kita datangi kepada mereka menanamnya. Bahkan ada yang sudah panen. Oh gitu Pak. Iya kan hanya 2 bulan dia. Iya. Hanya 2 bulan. Lele kan sudah panen dia. Ikan lele sudah panen. Lele sudah besar panen. 2 bulan. Kemarin saya ke Mekarbaru, Masya Allah. Itu masyarakat itu yang sudah punya empang lele, yang setelah kita bantu, ada 200 kurang lebih, 200 empang lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita hari ini Bapak Bupati Tangerang, Bapak Maisal Rasyid. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Fahmi. Selamat siang. Newsnya yang kami hormati. Terima kasih ini Pak. Ini yang kali kedua Bapak berkenan menghadiri undangan kita sebagai narasumber di podcast Satelit, Pak. Iya, terima kasih. Yang pertama kalau nggak salah waktu sebelum Bapak menjabat, waktu masih proses pemilihan ya, Pak. Iya. Nah, sekarang saat ini, Pak, terima kasih banyak ini, Pak. Iya, sama-sama. Kami juga, saya terima kasih kepada Bang Fahmi dan teman-teman pimpinan Satelit News yang sudah mengundang kembali kami datang ke sini ya. Bapak, hari ini kita akan banyak ngobrol soal 100 hari kerja, Pak. Ya. Terutama terkait dengan program-program saja yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira kalau saya hitung nih 61 harian lah ya, Pak. 61. Ya? Masih ada sisa 29 hari ya Pak. Hari. Padahal mah Bapak jabatnya 5 tahun ya Pak. Tapi ya gitu ya, masyarakat kadang kita nuntutnya kalau di awalnya bagus nih, pasti sampai akhir bagus. Amin, amin, amin. Kalau di awalnya kurang bagus, harapannya kecil masyarakat. Ya, amin, amin, amin. Dan alhamdulillah saya lihat Bapak langsung action setelah pulang dari retreat kalau nggak salah. Ya, amin, amin. Nah, tapi sebelum ke sana Pak, saya ingin lebih dulu bertanya soal manfaat retreat bagi Bapak itu kayak apa itu Pak? Oh iya, pada saat kami belum menjalankan tugas selaku bupati ya, kita memang diawali dengan undangan dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang pesertanya adalah para gubernur se-Indonesia dan bupati wali kota terpilih juga se-Indonesia. Kami di sana selama 8 hari. Itu sangat menurut saya dan menurut semuanya sangat baik dan sangat bagus ya. Karena dengan retreat tersebut kita jadi banyak tahu apa yang harus kami lakukan pada saat kami bertugas di wilayah atau di daerah ya. Pesertanya pada saat itu bupati
wali kota, gubernur se-Indonesia, dan narasumbernya semua hadir. Semua hadir, para menteri hadir secara pribadi. Menteri semua hadir, Kapolri hadir, Ketua KPK hadir, Panglima hadir, bahkan Presiden hadir. Presiden, Wakil Presiden hadir. Mantan Presiden juga Pak Jokowi, SBY hadir, Pak Jokowi hadir. Nah, kesemuanya memberikan arahan sekaligus juga karena kapasitas selaku narasumber memberikan terkait dengan apa tugas-tugas yang harus dijalankan oleh seorang bupati, wali kota, dan Pak Gubernur pada saat itu ya. Nah, khusus terkait dengan para menteri memberikan materinya terkait dengan tugas fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota. Karena ajasnya itu kan ada ajas desentralisasi, ada ajas dekonsentrasi, ada juga ada ajas medebuin. Artinya ajas tugas pembantuan. Jadi tugas-tugas yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten itu harus sinergi juga dengan program atau tugas-tugas fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, juga oleh pemerintah provinsi. Nah, itu dari sisi narasumber. Semuanya hadir. Dan kedua, manfaat lainnya adalah pada saat retret ini kita diingatkan kembali bagaimana seorang kepala daerah untuk menerapkan disiplin. Ya, disiplin. Karena kita jam 4 sudah mulai trompet kan bunyi tuh waktu itu kan. Tidur kita di tenda, militer seperti itu, tapi bersama dengan para kepala daerah se-Indonesia. Saya dapatnya waktu itu ada yang dari Lampung, ada juga yang dari Banten. Dicampur Pak, dicampur itu. Nggak Banten aja? Nggak dicampur, se-Indonesia. Tempatnya ya sangat bagus juga, layak juga, dan mendukung terhadap kegiatan retret tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat lainnya adalah kita dibiasakan tuh pada saat itu. Pada saat kita harus apel pagi. Semuanya sama. Pada saat kita mempersiapkan untuk sholat bagi muslim dan kegiatan bagi umat lainnya, itu juga diberikan kesempatan. Nah, pada saat setelah juga kita sholat, olahraga pagi, terus juga apel, setiap hari itu lebih kurang sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kita, kadang-kadang lebih gitu kan. Di sana diberikan beberapa materi masing-masing para menteri. Terus juga manfaat lainnya adalah kita saling mengenal. Itu penting ya Pak. Iya, penting sekali dengan para kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, sehingga senantiasa berbagi informasi, berbagi kesan dan pesan. Pada saat bupati terpilih yang kedua kalinya, wali kota juga sama, atau yang baru jadi bupati, yang jadi wali kota, tapi dia mengetahui situasi kondisi daerahnya, itu saling berbagi informasi kepada para daerah yang lain. Jadi bagus sekali itu, sehingga memberikan modal yang, memberikan bekal yang bagus gitu kan, terhadap tugas fungsi kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan juga para bupati. Setelah pulang dari retret, kita jalankan tugas setelah serah terima dengan penjabat bupati gitu kan. Ternyata banyak apa yang didapat pada saat retret itu, banyak sekali manfaatnya, dan memang kuat sekali penerapan kami selaku fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan materi-materi yang disampaikan oleh para menteri tersebut. Siap Pak. Setelah retret itu saya ingat juga Bapak membuat pernyataan kepada publik, kepada pers dalam hal ini ya Pak. Dalam catatan saya itu Bapak siap langsung kerja, dan ada 5 program kalau nggak salah yang Bapak ungkapkan tuh. Dalam 100 hari kerja, dalam program 100 hari kerja. Kan diantaranya ada Prima itu ya Pak, pemerintahan
yang inovatif, maju dan smart. Iya. Ini biar saya nggak salah ya Pak, Iya. saya baca. Iya. Terus yang kedua ada prospek, itu program sosial ekonomi kerakyatan dan Iya. daerah. Ada tuntas, talenta unggul dan generasi sehat. Iya. Ada setara, sekolah terpadu ramah anak. Dan terakhir ada selaras, sistem lingkungan yang aman, ramah tamah dan berkesinambungan. Iya. Nah, ini kan kita hitung sudah kurang lebih tadi saya sampaikan 61 hari Iya. ya Pak. Dari 5 program prioritas ini apa saja itu Pak yang sudah Bapak lakukan? Tentu kan banyak Iya. semuanya. Ya, sebelum saya sampaikan Iya, 5 program unggulan ini, terlebih dahulu saya sampaikan juga visi misi ya, visi misi saya dengan Wakil Bupati Bu Intan ya. Intan, ya. Yang pertama visinya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Ya, dari 2 komponen itu sejahtera berdaya saing membreakdown atau dijabarkan melalui 5 program unggulan. 5 program unggulan antara ini ada tadi Prima ya. inovatif, maju dan smart, terus juga prospek, ada program tuntas. sosial peningkatan ekonomi Iya, kerakyatan dan daerah, juga tunas talenta unggul generasi sehat, dan selaras sistem lingkungan yang aman, ramah dan berkesinambungan, dan yang terakhir adalah setara, sekolah terpadu ramah anak. Kelima-limanya saat ini sedang dijalankan oleh kita, oleh saya dengan Ibu Wakil Bupati, juga seluruh komponen pegawai pemerintahan dari Sekda sampai kepala dinas sampai camat, kepala bagian dan seluruh pegawai sedang menjalankan kelima-limanya. Jadi program unggulan ini. Boleh saya urai? Ya, silakan Pak. Itu kita penting Pak. Kita ketahui informasinya. Dari program unggulan Prima, pemerintahan inovatif, maju dan smart. Kan ini dituntut dengan perkembangan era sekarang, sistem digitalisasi, terus juga aplikasi, sistem dan lain sebagainya. Nah, kita terus penyempurnaan fungsi pelayanan melalui aplikasi ini terus kita kembangkan supaya nanti seluruh OPD ya, khususnya OPD yang menyangkut pelayanan dasar, itu pelayanan dasar yang langsung menyentuh dengan masyarakat, itu harus kita tingkatkan optimalisasi terkait dengan aplikasinya. Sehingga mudah diakses gitu ya, mudah diakses, mudah dilihat, mudah dicerna, sekaligus juga mudah didapat oleh masyarakat melalui aplikasi, melalui HP, melalui laptop, melalui komputer, itu mudah. Jadi mereka nggak perlu lagi, kalau tidak penting benar nggak perlu lagi datang ke kantor. Contoh KTP ya. Alhamdulillah kan. Sekarang sudah nggak kantor. Belum 60 hari sudah selesai. Artinya begini. Sebelumnya ya, karena memang ketentuan yang mengatur itu keadaan dan ketentuan bahwa KTP sebelumnya itu masyarakat Kabupaten Tangerang datang ke Dinas Dukcapil. Datang ke sana untuk mengantri. Antriannya bukan hari itu saja, tapi juga 1 hari sebelumnya mereka sudah bawa tanda-tanda bahwa dia itu duduk di antrian. Ada yang bawa sendal. Gitu ya Pak. Ada yang bawa. Jadi yang antri bukan dia, tapi barangnya. Barangnya yang antri. Itu 1 hari sebelumnya. Saya pada saat itu pernah tengok juga hari libur, hari Minggu. Ternyata sudah banyak tuh tanda-tanda yang disimpan oleh dia sebagai tempat antrian. Nah, besoknya baru dia berdiri antri. Datang karena ingin lebih dekat mereka gitu kan dengan pelayan masyarakat dari kita. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami. Kalau begini terus, saya pikir ya, kalau antrian terus seperti ini, saya pikir yang pertama tingkat kelelahan masyarakat. Yang kedua, mereka waktu harus bekerja. Tempat juga nggak cukup pasti Pak. Tempat nggak cukup juga. Kos ada dari rumahnya sampai ke Pemda. Yang ketiga resikonya adalah ya yang sakit kalau berdiri kan bagaimana. Nah itu akhirnya kami berpikir bahwa ini harus segera dirubah polanya. Kita rubah pada saat saya baru masuk. Saya kumpulkan pada saat itu para staf ahli, para asisten, kepala dinas terkait dengan Pak Sekdanya, dengan Bu Wakilnya saya kumpulkan. Ini harus cepat dirubah. Segera terbitkan peraturan Bupati tentang pendelegasian kewenangan pelayanan administrasi kependudukan. Yang tadinya oleh dinas
langsung oleh kecamatan. Oh, jadi di-share gitu ya Pak? Langsung, dibagi ya? langsung Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi ke... Sekarang nggak perlu lagi ke dinas, Pak. Mereka nggak perlu lagi antri, masyarakat. Nggak perlu lagi ke dinas, nggak perlu antri, nggak perlu lagi bawa tanda-tanda bukti dia untuk antrian, Pak. Sekarang mereka bisa datang ke kecamatan masing-masing. Hanya memang, ya, memang belum semua kecamatan, 29 kecamatan mempunyai alat atau mesin yang bisa langsung mencetak. Ini baru 7. Baru 7 kecamatan. Nah, misalkan gini, Cikupa, kita sudah punya tuh. Jadi dari Cikupa itu bisa menerima warga yang mengajukan KTP itu bisa saja dari Panongan, dari Pasar Kemis, atau dari Balaraja. Itu beberapa kecamatan bisa ke Cikupa, nggak usah lagi ke dinas. Ya sementara. Dan pada saat itu juga mereka begitu datang langsung dipoto, langsung menulis data pribadinya, dipoto, terus juga dicetak, langsung tanda tangan. Kalau dia mau menunggu, bisa hari itu juga selesai. Kalau misalkan masyarakat itu punya tugas lain setelah dia dipoto, direkam, cari, dimata, direkam juga, terus dicetak. Misalkan masyarakatnya perlu, dia ada tugas lain, pulang. Begitu jadi hari itu juga dihantarkan oleh diantar ya Pak? Diantarkan ke rumah. Oleh pegawai kecamatan dan pegawai desa, karena pegawai desa yang tahu kan. Dimanjakan sekali nih. Enggak. Ini kan kecuali sih masyarakat yang memang tidak ada keperluan lain, dia stay di situ, itu bisa ditunggu, bisa selesai juga. Nah, kalau yang dia misalkan setelah diproses itu rekaman, cetak, dia ada keperluan lain, kita antarkan mereka. Dia tinggalkan nomor HP dia, alamat dia, itu langsung kita antarkan. Hari itu begitu dicetak langsung dihantarkan. Ini sudah dilakukan setiap hari sekarang oleh pegawai-pegawai kecamatan dan desa. Tahun 2026 tahun 2025 sekarang kita pengadaan alat-alat, mesin-mesin untuk semua kecamatan. Insya Allah setelah itu juga selesai, rampung, semua kecamatan sudah bisa cetak sendiri. Yang sekarang masih nginduk. Berarti nggak nunggu 2026 jalan dong. Mudah-mudahan 2025 doanya saja. Ya, tapi kita tetap. Doakan, Pak. Iya, tapi tetap. Belangkonya kita juga harus koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri supaya komunikasi tetap berjalan, distribusi juga supaya cepat berjalan. Ini sudah dilakukan. Kami terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri. Oke. Siap Pak. Selain itu Pak, yang diperimanya, kan ada prospek, ada hal lain dari prima itu. Ada hal lain. Jadi karena ini dituntut pegawai SDM-nya, pegawai kita, pemerintahan inovatif, maju dan smart. Saya sekarang ini minta kepada BKD supaya seluruh pegawai yang ada di OPD-OPD-nya secara bergiliran dia ikut bintek, ikut latihan kompetensi untuk menambah kompetensi, menambah pengetahuan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara bergiliran tentunya ya, supaya tidak habis tuh pegawai itu ya, secara bergiliran. Itu yang sedang kita lakukan sekarang kepada para pegawai untuk menambah kompetensi. Jadi aplikasinya sudah, sistem pelayanan kepada masyarakat, SDM-nya ditambah, juga sedang berjalan, gitu kan. Dan juga tadi tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa minder. Mereka datang ke rumah masing-masing untuk memberikan layanan yang sudah kita cetak, khususnya KTP. Terus juga KIA, kartu identitas anak, kartu keluarga kita antarkan ke rumah masing-masing. Itu dari Smart. Nah, berikutnya dari Prospek. Prospek ini adalah program sosial peningkatan ekonomi kerakyatan dan daerah. Kita kan punya UPDB di situ, ada institusi UPDB. Dalam rangka kita memberikan support pinjaman kepada UMKM, kepada koperasi yang melakukan aktivitas usahanya, memberikan pinjaman lunak kepada mereka untuk menambah permodalan.
ya, menambah permodalan, produksinya bertambah, saya yakin pegawainya pun bertambah juga. Kalau pegawainya sudah bertambah juga di UMKM, berarti itu juga ada upaya kita untuk menurunkan tingkat pengangguran. Betul, Pak. Kalau tingkat pengangguran juga sudah turun, semuanya pada bekerja, aktivitas usaha sudah dijalankan, insya Allah masyarakat mendapatkan kepastian pendapatan. Kalau pendapatan sudah mereka peroleh, berarti daya beli meningkat, tingkat perekonomiannya bagus, gitu kan, ekonomi rakyatnya bagus, pastinya insya Allah itu akan sejahtera. Walaupun masuk dari visi misi. Iya, walaupun secara bertahap. Itu yang prospek. Berikutnya kita juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang punya lahan tapi tidak produktif. Kita bantuan juga bibit-bibit perikanan. Ada lele, ternak lele, ada juga buah-buahan, palawija. Bantuannya tidak hanya berupa uang pinjaman lunak, tapi juga barang ya Pak, ada barang. Ada juga barang, ada bibit, ada pupuk kalau pertanian, kan? Ada juga bibit-bibit pohon buah-buahan seperti melon, terus juga semangka, jagung. Itu sudah kita laksanakan pada saat 100 hari kerja ini. Dan setiap hari kita datangi kepada mereka menanamnya. Bahkan ada yang sudah panen. Oh, gitu Pak. Iya kan hanya 2 bulan dia. Hanya 2 bulan. Lele kan sudah panen ya. Dan ikan lele sudah besar panen. 2 bulan. Kemarin saya ke Mekarbaru, Masya Allah. Itu masyarakat itu yang sudah punya empang lele, yang setelah kita bantu, ada 200 kurang lebih, 200 empang lele. Jadi saya datang itu bangga sekali gitu kan. Masyarakat bisa beraktivitas, masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian usaha, masyarakat mendapatkan kepastian pendapatan, sehingga ekonomi kerayaatannya juga sudah mulai berputar lagi. Nah ini dari sisi perekonomian kerakyatan di sana. Ya, jadi banyak hal yang sudah. Kemarin saya sudah membantu bibit ikan di Ketapang, di Panongan, begitu kan. Dalam rangka tadi ada lahan tidak produktif kita manfaatkan untuk kepentingan ternak, untuk kepentingan kebun, gitu kan. Cabai, tomat dan sebagainya, jagung juga itu akan usahakan oleh kita. Nah, kalau yang sampah itu Pak masuknya kalau sampah masuknya ini ke Selaras. Sistem lingkungan yang aman, ramah dan berkesinambungan. Ya kemarin itu Pak sempat viral itu apa yang Bapak lakukan itu membersihkan sampah kali kan Pak kalau nggak salah ya. di Desa Pangkalan, Kampung Melayu. Teluk Naga ya Pak? Iya, di Kecamatan Teluk Naga itu sampah. Kenapa? Itu memang tergerak inisiatif sendiri turun membersihkan apa? Iya. Gimana itu Pak? Itu kalau nggak salah waktunya, momentumnya masih libur hari raya itu. Iya. Libur mestinya. Libur hari raya. Jadi hari raya pertama saya bertemu dengan seluruh tokoh masyarakat, gitu kan di Pendopo. Sorenya saya mudik, gitu kan, 1 hari, besoknya pulang, lusanya langsung turun ke Teluk Naga. Karena memang sampah ini kan bukan hanya di Teluk Naga saja, saya akui ya. Ada beberapa tempat juga memang sampah. Tapi sekarang ini begitu hari libur saya datang ikut kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat, dengan PP setempat, dengan kepala desa, dengan camat, dengan RT RW. Ternyata alhamdulillah sekarang diikuti oleh semua. Iya, memang menginspirasi Pak. Iya. Menginspirasi. Wah, bukan apa, karena memang itu sudah tugas kita, tugas Pemda, pekerjaan Pemda. Bukan saya mengadang-adang. Tapi kan sangat jarang Pak yang langsung kepala daerah itu kan coba ini bersihin kan gitu. Tapi kan Bapak spontan itu turun langsung ngambil sendiri, yang kebingungan siapa itu ya? Kan ada momen-momen tertentu ya. Jadi kalau kami waktunya nggak ada, ya paling kami hadir, kami minta bantuan melalui ya anjuran dan sebagainya. Tapi itu kan masih libur. Masih libur, saya banyak waktu. Akhirnya menurut saya, karena sampahnya itu luar biasa, panjang 100 meter itu, di sisi kali macet, tidak bisa mengalir gitu kan, karena banyak sih kan, lihat juga kan Bapak Pak Fahmi ya. Akhirnya saya dengan Pak Camat, dengan Dan Ramil, dengan Kapolsek, dengan Pak Lurah di situ, semua RT RW Ormas kerja bakti, saya turun, ternyata semuanya turun.
Sekarang turun. sudah. Nah, begitu saya turun, besok kecamatan yang lain turun juga sama dengan muspikanya. Kebetulan saya di Selatan Timur, Pak. Oh, dengan masyarakatnya. Tahu juga ya ada gerakan bersih-bersih sampah gorong-gorong. Ya, sekarang setiap hari, Pak. Oh, Oleh teman-teman camat, tidak mengenal waktu libur juga, Sabtu Minggu pun, Dinas Lingkungan Hidup dengan para camat, dengan kepala desa setiap hari sekarang. Ya, memang karena jumlah tonase sampahnya yang luar biasa, kan 2.500 sampai 2.700 ton per hari. Per hari ya, Pak? Per hari. Per hari. Jadi memang banyak sekali. Angkutan, mobil angkutan ada yang sudah usianya sudah tua dan sebagainya. Nah, kita makanya tahun sekarang 2025 ini menganggarkan 30 lagi kita angkutan sampahnya. Terus kita nanti sejalan dengan itu juga mempersiapkan juga TPS tempat supaya tidak lagi buang ke pinggir jalan gitu kan masyarakat. Saya mohon juga kepada masyarakat lah Mas Fahmi, tolong supaya saling jaga. Iya betul, Pak. Karena memang membersihkan sampah itu tanggung jawab bersama juga, Pak. Ya itu maksud saya. Kan? Kayak saya misalnya tinggal di perumahan, kalau kita buang sampah sembarangan, begitu hujan banjir yang kena duluan kita. Jadi memang kesadaran kita kan juga harus ada gitu. Iya, Pak. Kan bukan hanya dari sisi kenyamanan saja nggak bagus kan sampah itu. Bukan dari sisi ketertiban saja nggak bagus, tapi kan itu baunya, bau kesehatan juga, udaranya, sehingga mengganggu kesehatan kita, kesehatan masyarakat. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang bagus ini saya menghibau, tadi Pak Fahmi bilang bahwa sampah itu bukan hanya tugas pemerintah, tugas bersama. Saya mohon kesadaran masyarakat, tolong sekali lagi untuk bisa tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, atau tidak lagi membuang sampah di pinggir jalan sambil naik motor, sambil naik mobil dia buang itu. Ya, gitu. Tangkap aja Pak kalau dia begitu. Iya. Kadang suka ada yang enak tuh. Iya. Buang aja di rumah. Iya. Nah itu diselaras ya, hati lingkungan aman, tertib, ramah. Dan kemudian ya kita juga sekarang dengan Badan Penanggulangan Daerah dengan para camat juga terus berupaya untuk penanganan banjir juga ya. Kemarin saya sudah rapat dengan Kementerian PU, ada memang lahan lokus yang menjadi wewenang pemerintah pusat, kita bersama-sama kolaborasi. Wewenang Pemda ya kita juga menjalankan tugas program tentang penanganan banjir. Ini juga terus masih kita jalankan, meminimalisir lah ya gitu kan di tempat-tempat titik-titik yang kena banjir. Itu yang di selaras ya, sistem lingkungan yang aman, ramah dan berkesinambungan. Berikutnya adalah sekolah terpadu ramah anak. Sebagaimana kita maklum bahwa sekarang ini kita sanitasi sekolah terus kita galakan ya, sanitasi sekolah supaya nyaman, supaya ramah anak itu sekolah. Sanitren juga, pondok pesantren juga kita tetap jalan juga beriringan. Berikutnya penataan utilitas pendukungnya di sekolah juga, WC-nya, toiletnya, kamar mandinya, terus ada juga ramah lingkungannya. Di situ kita tanami lahan-lahan yang memang tidak produktif di sekolah, kita tanami pohon-pohon yang bermanfaat bagi sekolah itu sendiri gitu kan. Ditambah lagi insya Allah besok rencananya tanggal 2 kami akan mencanangkan sekolah gratis bagi SD, SMP umum secara bertahap. Ya, secara bertahap. Besok akan saya umumkan ya, secara bertahap karena belum. Insya Allah 2026, 2027, 2028 bisa tuntas itu, atau maksimal 5 tahun bisa tuntas gratis semua SD, SMP. Ini tapi sudah dimulai programnya dalam program tahun sekarang 100 hari ya? Ya, tahun sekarang. Ya, programnya 100 hari ini tapi untuk periode tahun 2025. Oke. Berikutnya adalah Tunas. Tunas di sini adalah talenta unggul generasi sehat. Ya. Sementara yang sudah kita lakukan sekarang sedang dilakukan adalah menambah volume tugas daripada kader-kader posyandu supaya dia tadinya kan sebulan sekali memeriksa kesehatan di posyandu, sekarang bisa 2, 3, 4 kali dalam sebulan. Dalam sebulan, berarti seminggu bisa 1 kali ya? Iya, karena ada juga balita yang konsen kita
layani pemeriksaan kesehatannya supaya balita ini tumbuh fisiknya itu sesuai dengan harapan kita semua, memberikan makanan tambahan, memberikan suplemen, memberikan vitamin. Juga ibu-ibu hamil juga kita periksa juga oleh kader-kader Posyandu bersama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, rumah sakit, semuanya bergerak. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka masyarakat kita ini bisa sehat. Supaya apa? Supaya harapan hidupnya juga bertambah. Harapan hidup mereka bertambah, masyarakat kita sehat, stunting kita terus upaya menurunkan, TBC yang yang juga kita turunkan juga jumlahnya, sehingga bisa mereka beraktivitas. Kalau sudah beraktivitas mereka bisa sekolah, kalau sudah mereka sekolah mereka bisa cerdas, kalau sudah cerdas SDM-nya akan bertambah. Siap. Ya, itu terakhir saudara, terkait dengan generasi yang sehat. Kita juga bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk jemput bola juga. Bagi masyarakat yang biasanya datang sebulan sekali, seminggu sekali itu kontrol, terus nggak datang, kita akan jemput juga. Ya, kita akan ingatkan dengan para kepala desanya. Kenapa begitu? Karena ini penting, tadi saya bilang masyarakat harus sehat. Kalau sehat dia bisa. Karena ada juga sih Pak memang yang nggak mampu ongkos kadang gitu. Ya kan Jadi kalau ada program ini kan berarti selain diingatkan, kalau kita tahu kondisinya lebih dekat kan? Iya. Lebih dekat kalau di Posyandu. Betul. Nggak perlu dia naik ojek ke Puskesmas di Posyandu. Pegawai Puskesmasnya di samping melayani Puskesmas juga melayani Posyandu. Ya, saya kira itu. Siap Pak. Satu pertanyaan lagi saya Pak. Terkait dengan capaian 100 hari kerja. Alhamdulillah kemarin ada MTQ tingkat Provinsi Banten nih Pak. Saya ucapkan selamat ya Pak, karena Bapak Kabupaten Tangerang itu meraih juara umum yang keempat kali berturut-turut itu Pak. Saya rasa nggak mudah lah mempertahankan prestasi itu Pak. Ada langkah-langkah apa sih Pak yang kan barangkali bisa dicontoh beberapa daerah? Ya alhamdulillah ya, terima kasih ke Satelit News-nya Bang Fahmi dengan teman-teman satelitnya atas doanya, sehingga Kabupaten Tangerang selain dipercaya menjadi tuan rumah, alhamdulillah kemarin malam sudah mendapatkan predikat juara yang keempat kali. Ini bukan berkat bupati. Oh ya gitu ya Pak. Ini adalah bukan berkat bupati, justru ini adalah semangat mereka, para kapilah, para peserta bersama dengan para pembina, para kiai, LPTQ kecamatan, seluruh kabupaten, MUI-nya juga, terus juga para pembinanya, semuanya bergerak. Pembinaan di kecamatan dia sudah, MTQ di kecamatan sudah, pembinaan di desa, di kelurahan dia sudah, MTQ di kelurahan, di kecamatan sudah. Jadi memang sudah pengkaderan ya Pak? Pengkaderan dan sudah dipersiapkan. Kan begini nih, ada pepatah, orang bisa karena terbiasa. Iya kan? Terbiasanya apa? Ya latihan. Iya kan? Nah, nggak bisa instan semua yang bisa kita dapat, kita peroleh prestasi itu harus dipersiapkan. Kan ada pepatah juga bahwa persiapan yang maksimal bahagian daripada keberhasilan. Itulah yang sudah dijalani oleh peserta, oleh kapilah bersama dengan pembina, para kiai yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya juga camat-camat yang terus support terhadap teman-teman yang menjadi kapilah MTQ Kabupaten Tangerang. Bukan karena bupatinya Pak. Bukan memfasilitasi. Yang fasilitasi kan bupati hanya mengajak saja. Iya itu, ajakannya penting. Iya, mengajak saja. Atau semangatnya yang luar biasa. Kalau nggak diajak bupati, diem semua. Enggak lah gitu. Terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih. Jadi jangka pendeknya memang itu ada tujuan antaranya memang dengan MTQ ya. Karena masyarakat Kabupaten Tangerang adalah sebagian besar masyarakat yang agamis, tapi yang lebih utamanya dengan MTQ itu supaya masyarakat di Kabupaten Tangerang 29 kecamatan, 28 kelurahan, 240 desa, 46 desa ini akan terbiasa mengkumandangkan syiar Islam ini melalui baca tulis Al-Quran itu. Siap Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan membagi informasi kepada kita di podcast Satelit News. Kita doakan Pak, semoga Bapak sehat sehingga bisa punya cukup tenaga, punya cukup semangat Pak untuk
terus melayani masyarakat Kabupaten Tangerang. Amin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih Bang Fahmi ya. Siap Bapak. Siap Bapak. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.